Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haris. Saya akan mempresentasikan materi graf. Oke, langsung saja. Definisi graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf yang mempresentasikan jembatan Konigs Break. Simple vertex menyatakan daratan dan sisi at G menyatakan jembatan. Ini merupakan contoh graf yang pertama. V artinya vertex. Vertex yaitu titik-titik yang ada pada graf ini. 1, 2, 3, 4. Sedangkan at G adalah sisi yang berhubungan. 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 3, 3 ke 4. Itu. Pada graf kedua, vertex 1, 2, 3, 4. Pada graf ini ada edge yang memiliki dua angka. Contohnya 1 ke 3 memiliki E3 dan E4 karena memiliki dua jalan yang sama. Graf yang ketiga, verteksnya ada 1, 2, 3, dan 4. Bedanya pada graf ini, ada ya lingkaran 3 ke 3 karena jalurnya kembali lagi ke titik tersebut. Graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Ini merupakan graf berarah karena semuanya memiliki satu arah. 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 4, 4 ke 2, 4 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 1. Pada contoh B, ini merupakan graf ganda berarah. Artinya, graf yang memiliki hubungan yang ganda. Contohnya, 1 ke 3 dan 3 ke 1. Graf ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan berketetanggaan bila keduanya terhubung langsung. Simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Misalnya, simpul 1 berketetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3. Tapi tidak bertetanggaan dengan simpul 4 karena tidak memiliki jalur. Graf bersisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjauan grafnya, sisi 23 bersisian dengan sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Maksudnya, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 ke 3 ini, sedangkan 24 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4 karena beda jalur. Simpul terpencil.
Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Contohnya simpul 5. Dia tidak memiliki jalur atau sisi yang berhubungan. Graf kosong. Graf ini tidak memiliki sisi atau himpunannya kosong. Derajat. D5 sama dengan 0. D4 sama dengan 1. Nah, yang dimaksud ini adalah D5 sama dengan 0 karena dia tidak memiliki sisi atau jalur yang menghubungkan satu sama lain. Jadinya 0, bernilai 0. Sedangkan D4 sama dengan 1, dia memiliki satu sisi atau satu jalur. Tinjauan pada graf kedua, D1 sama dengan 3 karena memiliki jalur 1, 2, 3. Pada graf berarah, D-in vertex sama dengan derajat masuk atau jumlah busur yang masuk ke simpul vertex. D-out vertex sama dengan derajat keluar, jumlah busur yang keluar dari simpul vertex. Contohnya, D-in 1 sama dengan 2. D-out 1 sama dengan 1. D-in 1 sama dengan 2 karena dia memiliki masukan itu cuma 1. D-in 1 memiliki 2 masukan karena yang menuju ke arah 1 ada 1 dan 2. Sedangkan D-out ke 1 hanya memiliki 1 jalur, yaitu ini, jabat tangan. Tinjauan graf D1. D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Yang dimaksud adalah D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4. Jumlah sisinya 1, 1, 2. Jumlah jalur ke 1 ada 1, 2. Jumlah jalur kedua ada 1, 2, 3. Jumlah jalur ketiga ada 1, 2, 3. Dan jumlah jalur keempat ada 1 dan 2. Kemudian dijumlahkan sama dengan 10. 10 sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Seperti contoh yang tadi. Lintasan topet. Tinjauan graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 3. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contohnya 1, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 1. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1. Pada G1 memiliki panjang 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tinjauan graf 1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit.
karena dia memulai dari awalan 1 dan berakhir pada akhiran 1 juga. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Misalnya A ke B berbobot 12, B ke C berbobot 9, C ke D berbobot 14, dan seterusnya. Representasi graf. Matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Matriks ketetanggaan. A sama dengan A, I, J. 1. Jika simpul I dan J bertetangga. AJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya 1 ke 1. Karena 1 ke 1 ini 1 ke 1 bernilai 0 karena nilainya dia tidak bertetangga atau dia adalah diri sendiri. Sedangkan titik 1 dan 2 bernilai 1 karena dia bertetanggaan. 1.3 dia juga bernilai 1 karena dia bertetangga juga. 1 ke 4 bernilai 0 karena dia tidak bertetangga atau tidak saling berhubungan. Begitu juga seterusnya. Contohnya pada graf ini juga 1 ke 1 sama dengan 0 karena dia diri sendiri. Nah, pada titik yang kelima ini dia tidak memiliki hubungan sama sekali, maka nilainya juga 0. Derajat tiap simpul. Derajat simpul 2 sama dengan 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang dimaksud di sini adalah derajat 2 ini adalah 2 yang bernilai 1, 0, 1, 1 yang dijumlahkan menjadi 3. Artinya simpul 2 memiliki 3 jalur. Dan simpul 4 itu 0, 1, 1, 0 yang bernilai 2. Atau pada simpul 4 memiliki 2 jalur saja. Matriks ketetanggaan graf berbobot. Jika ada tanda ini, berarti tidak ada sisi yang berhubungan dari simpul I ke J. Contohnya, dari titik A ke titik A berarti tak terhingga. Sedangkan titik A ke titik B, titik A ke titik B memiliki bobot 12. Titik A ke titik C tidak berhubungan berarti tak terhingga. Sedangkan titik A ke D juga sama karena dia tidak berhubungan. Titik B ke titik A dia berhubungan, berarti bobotnya 12 juga. Begitu juga seterusnya. Matriks bersisian. A sama dengan AIJ, 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Maksudnya 1 ke E1 dia bersisian, berarti bernilai 1. 1 ke E1 bersisian, berarti
Di sini bernilai 1. 1 ke E2 juga bersisian. Jadi bernilai 1. 1 ke E3 tidak bersisian, berarti nilainya 0. Begitu juga yang lainnya. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Lintasan Euler pada graf A 3, 1, 2, 3, 4, 1. 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Nah, ini merupakan lintasan. Lintasan Euler pada graf B 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 1, 1 ke 3. Itu lintasan. Sirkuit Euler pada graf C adalah 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Jika awalannya dimulai dari 1, maka titik finishnya harus di 1 juga. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan kembali lagi ke 1. Sirkuit Euler pada graf D A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, A. Berarti A, AC, C ke F, ke E, ke C lagi, ke B, ke D, ke D, ke E, ke A ke D, D ke F, F ke B, B ke A. Oke. Graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. A dan B merupakan graf semi-Euler. Nah, semi-Euler di sini kita coba ya. 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, ini merupakan graf semi-Euler. Pada graf yang B, semi-Euler juga karena 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 5. C dan D merupakan graf Euler. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1. Ini pun tadi juga sama. Nah, yang E dan F bukan semi-Euler ataupun graf Euler.
karena hasilnya tidak ditemukan. Pada contoh A, graf berarah Euler AG, C, B, G, E, D, F, A. Karena jalur A, G, C, B, G, E, D, F, A memiliki jalur yang searah. Pada contoh B, ini merupakan graf berarah semi Euler dari D ke A, A ke B, B ke D, D ke C, C ke B. Ini merupakan satu arah juga. Sedangkan contoh yang C merupakan graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang tidak memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Contoh A, graf yang memiliki lintasan Hamilton. Misalnya 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 1 ke 4. Pada contoh B, graf yang memiliki lintasan Hamilton juga. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan kembali lagi ke 1. Contoh yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Karena dia, misal kita ke sini dan ke sini. Nah, dia tidak terbentuk suatu lintasan atau sirkuit. Ini merupakan contoh presentasi persoalan tempat duduk siswa. Graf A mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Di sirkuit Hamilton, kita tidak perlu melewati semua sisi yang ada. Cukup 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 1. Kalau di sirkuit Euler, kita harus melewati semua sisi yang ada. Pada graf B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Sirkuit Hamiltonnya 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Sedangkan pada lintasan Euler dari 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3. Mencari lintasan terpendek. Nah, kita harus mencari lintasan terpendek. Misal kita mau ke simpul 4. Simpul 4 dari 1. Kita mencari rute paling kecil. Nah, rute terkecilnya ada 10. Kita melewati 3 dulu, baru ke 4. 10 tambah 4, 25. 25. Sedangkan jika kita lewat 2, baru ke 4. Nah, 50 tambah 20 berarti 70. Kalau kita langsung 1 ke 4, berarti 40. Nah, maka nilai terkecilnya yaitu lintasan terpendeknya
hanya 25, cari yang terkecil. Nah, ini seperti yang tadi juga. I1 sama dengan ABCDA atau ADCBA. Panjangnya 10, 12, 8, 15 sama dengan 45. AB, C, D, A. Tambahkan. Hasilnya 45. Sedangkan jika kita pakai AC ke B ke D ke A itu memiliki jarak yang lebih pendek. Ini juga sama. Nah, ini merupakan contoh matriks ketetanggaan berbobot. Dengan kasus titik lokasi PKL mahasiswa Politala. Pada titik 1 merupakan PT Jaya Pertiwi Konindo. Dan dari ke-12 titik ini merupakan perusahaan tempat PKL mahasiswa Politala. Jika kita buat matriks ketetanggaan dari graf tersebut, pada titik 1 dia berhubungan dengan titik 2, berarti titik 2 memiliki bobot 13 kilo. Titik 1 tidak berhubungan dengan titik 3, berarti dia tak terhingga. Titik 1 berhubungan dengan titik 4 yang memiliki bobot 37 km. Dan seterusnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.